Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, apa kabar Parepare kini kembali menyapa Anda dengan serangkaian informasi seputar kota Parepare bersama saya Usatun Hasanah dan saya Adrianti Sulaiman. Dan pemirsa, inilah apa kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, salah satu upaya mendorong perekonomian masyarakat khususnya baju kiki, pemerintah kota Parepare segera akan memfungsikan kembali pasar WKE. Kepastian ini terlihat saat pihak Dinas Perdagangan Kota Parepare melakukan pembedahan dan aksi bersih-bersih di lokasi tersebut. Pemerintah Kota Parepare segera memfungsikan kembali pasar WKE yang terletak di Perumnas Kecamatan Baju Kiki, Kota Parepare. Hal tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendorong perekonomian masyarakat Baju Kiki. Kepastian bakal difungsikannya pasar rakyat tersebut terlihat saat Dinas Perdagangan Parepare melakukan pembenahan dan aksi bersih-bersih pada Sabtu kemarin. Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Parepare Prasetyo Catur mengatakan, sebagai tupoksi dan leading sektor dalam memanfaatkan aset pemerintah daerah, Dinas Perdagangan dan UPTD Pasar turun membenahi dan membersihkan pasar WKE untuk difungsikan dan diaktifkan kembali. Setelah beberapa hari melihat fisik pasar tersebut, Prasetyo menambahkan ada beberapa hal yang perlu dibenahi seperti atap, saluran air, listrik, dan PDAM. Jadi begini, Sabtu kemarin kami Dinas Perdagangan setelah menerima instruksi dari pimpinan bahwa pasar WKE itu sudah menjadi milik pemerintah daerah, dihibahkan dari kementerian, kami bergerak cepat untuk mengambil alih pasar yang sudah 6 tahun vakum, mulai dari 2014 vakum, sudah tidak berfungsi lagi. Kita segera manfaatkan kembali, mengingat jumlah masyarakat yang ada di Kecamatan Baju Kiki, utamanya Kelurahan Lompoe dan Kelurahan Galung Maluang, itu sudah cukup banyak. Jadi salah satu syarat untuk menjadi kota atas itu adalah pasar. Jadi berbagai macam kebutuhan masyarakat nanti kita akan mencoba mengolah, memproses, dan memoles sedemikian rupa supaya pasar WKE ini bisa menjadi pasar bagi masyarakat di dua kelurahan tersebut atau kelurahan-kelurahan lain di sekitarnya. Nah, inilah yang kita kemas, bahwa pasar ini mampu membangkitkan atau mendongkrak ekonomi masyarakat di dua kelurahan tersebut. Kelurahan telah membuat schedule pertama kemarin kita rapikan, kita bersihkan dan benahi, dan syukur alhamdulillah fisik dari pasar tersebut sudah masih cukup bagus, cuman memang butuh sedikit dipoles, dicat, dan beberapa atapnya dirapikan kembali. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Perdagangan akan membuka pendaftaran di pasar WKE bagi para pedagang mulai tanggal 7 hingga 15 Juni di 2 lokasi. Untuk segera memfungsikan pasar WKE yang rencananya akan dibuka pada 1 Juli mendatang, pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Perdagangan akan membuka pendaftaran bagi para pedagang mulai tanggal 7 hingga 15 Juni di 2 lokasi, yaitu Kelurahan Lompoe dan Kelurahan Galung Maluang. Bukan hanya itu, Dinas Perdagangan juga akan memasang pengumuman pendaftaran berupa spanduk di lokasi tersebut. Prasetyo Catur mengungkapkan, untuk pendaftaran, pedagang cukup membawa dokumen berupa KTP dan KK, serta menyerahkan nomor handphone yang aktif. Prasetyo Catur berharap dengan difungsikannya pasar WKE, warga lebih memilih menjual di dalam pasar ketimbang di pinggir jalan. Selain dapat mengurai dan menertibkan arus lalu lintas yang mulai padat di area tersebut, juga dapat meningkatkan perputaran perekonomian masyarakat Baju Kiki. Buka pendaftaran bagi masyarakat yang ada di Kecamatan Baju Kiki, utamanya di 2 kelurahan Lompoe dan Galung Maluang, untuk berdagang di dalam pasar. Jadi kita sangat berharap sekali masyarakat di situ tidak lagi berdagang di pinggir jalan. Nah, di pinggir jalan. Kenapa saya katakan begitu? Karena di jalan tersebut, di Jalan Jenderal Sudirman atau Jalan Lingkar, itu adalah jalan poros. Jalan poros yang milik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi
kendaraan besar itu akan lewat di situ. Jadi kita akan alihkan, kita masukkan ke dalam pasar, semoga mereka mau masuk ke dalam pasar untuk melaksanakan transaksi jual beli dalam pasar tersebut. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Warga dikejutkan dengan kehadiran ular piton sepanjang 4 meter yang muncul dekat pemukiman warga. Bersama warga lainnya, ular piton ini dimasukkan ke karung dan diserahkan ke pihak pemadam kebakaran Kota Parepare. Ular sepanjang 4 meter kembali ditemukan dekat dengan pemukiman warga, tepatnya di Kecamatan Soreang, Kota Parepare pada Sabtu kemarin. Warga melihat kehadiran ular ini langsung mengevakuasi dengan memasukkan ular ke karung agar tidak membahayakan warga lainnya. Diduga ular muncul dari semak-semak yang tidak jauh dari lokasi penemuan ular tersebut. Sebelumnya, ular yang ditangkap warga ini memang sering menampakkan dirinya di semak-semak yang tidak jauh dari penemuan ular. Karena meresahkan, maka warga sekitar akhirnya menangkap ular tersebut. Usai dievakuasi, warga menyerahkan ular itu ke pihak pemadam kebakaran agar kembali dilepaskan ke habitat aslinya yang jauh dari pemukiman warga. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, setelah melewati babak penyisihan sebanyak 12 finalis Duta Genre Kota Parepare yang terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang akan maju ke Grand Final yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 11 Juni mendatang. Pendaftaran Duta Genre untuk tahun 2021 telah dibuka sejak bulan Mei kemarin. Dari hasil audisi, tercatat 24 orang calon finalis dan telah mengikuti tes tertulis dan wawancara. Namun setelah melewati babak penyisihan, tersisa 12 orang finalis Duta Genre Kota Parepare yang terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang akan maju ke Grand Final yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2021 di Hotel Kenari Parepare. 12 orang finalis tersebut juga saat ini mengikuti pembekalan secara daring yang melibatkan beberapa pemateri, di antaranya Duta Genre Indonesia dan Duta Genre Sulawesi Selatan serta pengurus Forum Genre Kota Parepare. Kepala Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare Andi Ari Zulharbi berharap para finalis tersebut nantinya bisa menjadi contoh untuk remaja di Kota Parepare dan menjadi perpanjangan tangan dalam mengedukasi remaja guna menghindari pernikahan dini, seks pranikah dan nafsa agar menghasilkan generasi yang berkualitas. Jadi untuk tahapan Duta Genre ini sekarang sudah memasuki babak penyisihan. Pada tanggal 3 kemarin masuk penyisihan dan tanggal 4 sudah masuk kepada babak 12 besar. Jadi untuk kegiatan ini Grand Final insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2021. Jadi untuk pembekalan sudah berlangsung dan dilaksanakan secara daring. Jadi melibatkan beberapa pemateri Duta Genre Indonesia dan Duta Genre Sulawesi Selatan yang dibantu oleh pengurus Forum Genre Kota Parepare sendiri. Kalau peserta tersisa 12 orang, jadi 6 putra, 6 putri yang nantinya akan diambil satu sebagai Duta Genre Kota Parepare. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Minggu sore. Lokasi kebakaran yang berdekatan dengan perumahan sempat membuat panik warga. Berikut informasi selengkapnya. Lahan dan hutan gambut di Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan tiba-tiba saja terbakar pada Minggu 6 Juni 2021 sore. Api dengan cepat menyebar di sejumlah titik dan membakar hutan dan lahan gambut yang dipenuhi tumbuhan alang-alang. Petugas dari Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Parepare yang menerjunkan 8 unit mobil pemadam cukup kesulitan memadamkan api. Selain tidak ada akses, api juga menyebar di sejumlah titik. Alang-alang yang mudah terbakar ditambah hembusan angin kencang membuat api cepat menyebar. Petugas butuh waktu 1 jam guna menjinakkan api dengan membagi petugas dalam 3 tim. Laporan warga jam 5.25 menit. Kalau ada kebakaran alang-alang, jadi kami evakuasi, langsung ke lokasi menemukan
Kebakaran lahan cukup besar. Ya, ini lokasinya di dekat perumahan Pak ya? Iya, perumahan kantor pajak. Jadi ini apinya menyebar, jadi kami isolasi sebelah kanan, pindah lagi sebelah kiri, jadi lama hampir 1 jam kita selesaikan ini. Ya. Kira berapa luas lahan yang terbakar? Wah, cukup luas ini karena kita saja setengah mati padamkan ini, karena makanya kita bagi 3 tim atas 1, tim bawah 1, tim sebelah kanan 1. Ya, kalau kendala yang ditemukan oleh petugas damkar sendiri seperti apa? Kendalanya lokasinya, karena rumput tinggi, ya. Banyak kawat berduri, termasuk kita takut ada ular dalam situ. Iya, aksesnya juga ya susah. Iya, aksesnya susah masuk ke dalam, makanya mobil dibawa semua. Kenapa damkar? Kita semua damkar ke ini, mobilnya ini ada sekitar 8. Oh iya. Pasukan sampai 25 orang. Oh iya. Kebakaran lahan tersebut sempat membuat warga panik. Pasalnya, lahan seluas kurang lebih 1 hektar ini berlokasi dekat dengan pemukiman warga. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Apa Kabar Parepare. Dan tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker saat harus beraktivitas di luar rumah, menjaga jarak dan juga mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Saya Adrianti Sulaiman. Dan saya Sultan Hasanah mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.